Selamat malam, tiap-tiap anggota keluarga menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terpujilah Tuhan Maha Baik, Ia telah menyertai kita sepanjang siang hingga malam ini. Bahkan janji penyertaannya tidak pernah dipungkiri. Ibadah bersama keluarga saat ini kita hayati sebagai suatu perayaan lawatan Tuhan bagi masing-masing kita. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah, Kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu di kanannya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Marilah kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam berbagai situasi dan kondisi, kuasa-Mu nyata, ya Allah Sang Maha Peduli dan penuh kasih sayang. Engkau melihat segala kekurangan dan kelemahan kami. Engkau tetap setia. Saat ini kami berkesempatan menghayati kembali persekutuan bersama keluarga melalui doa, nyanyian, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami yang memberi keyakinan percaya bahwa dalam persekutuan kami mengalami kehadiran-Mu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Kita masuk dalam pujian berbalasan dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Dengan asap kurban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku.
Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita berdoa, persiapkan dulu bacaan Alkitab kita. Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-13 hingga 23. Imamat pasal 4 ayat 13 hingga 21. Hingga 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengasihan-Mu menikmati persekutuan dalam kedekatan percaya pada pembacaan dan pewartaan firman. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab Imamat pasal 4 ayat 13 hingga 21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah.
hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita mau perhatikan, sejak Paskah, kita sudah diberikan oleh Majelis Sinode, bacaan kita selalu terambil dari kitab Perjanjian Lama. Dimulai dari, kalau kita mau perhatikan, dimulai dari kitab Keluaran. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab kita adalah dari Imamat. Walaupun sudah diterangkan oleh Ibu Pendeta apa itu kitab Imamat, tapi sebaiknya mungkin di awal ini mau saya sampaikan bahwa kitab Imamat ini adalah ditulis oleh Musa. Dan karena itu ditulis oleh Musa, maka hubungannya ada hubungan langsung dengan kitab Keluaran. Dan kitab Imamat ini Bapak Ibu juga dikenal adalah sebagai buku panduan imam. Artinya bahwa kitab Imamat ini merupakan buku panduan yang dipakai oleh para imam. Dan ini diberikan oleh para rabi orang-orang Yahudi pada saat itu. Sebagian besar kitab ini, kitab Imamat ini, bisa dianggap sebagai buku panduan pelaksanaan kurban. Sekaligus juga buku panduan pelaksanaan upacara pembersihan atau pengudusan. Bisa juga sebagai buku panduan upacara. Upacara yang membedakan bangsa Israel sebagai umat Allah yang kudus. Nah, kitab Imamat ini dimulai dengan peraturan. Peraturan mengenai korban dan pelayanan kepada Tuhan yang harus dilaksanakan di kemah suci. Dalam kitab Imamat ini, kita belajar bahwa dosa itu harus ditindak dan bahwa Allah menuntut setiap hidup orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, umat Allah harus, dalam tanda petik, harus berbeda dengan umat penyembah berhala dan berbagai petunjuk khusus di dalamnya tentang kekudusan dan perilaku moral yang dapat diterapkan sampai pada masa kini. Bapak Ibu, kitab Imamat mau memberitahukan bahwa umat yang berdosa itu dilayakkan untuk mendekati Allah yang kudus dan bagaimana mereka diarahkan untuk hidup tetap kudus. Untuk mengadakan pendamaian bagi dosa mereka, Tuhan menentukan serangkaian kurban persembahan dan memuncak dalam kurban yang dipersembahkan oleh seorang imam besar. Jika seseorang mengabaikan ketentuan dan ketetapan ini, maka hukumannya sangat berat. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini inti dari teologi kitab Imamat ini adalah Allah yang berdiam bersama bangsa Israel adalah Allah yang kudus. Dan oleh karena itu, bangsa Israel harus tetap kudus. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam bacaan kita, Imamat 4 ayat 13 hingga 21 ini. Kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu,
ada 3 pokok sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita malam hari ini. Yang pertama, kita mendapatkan di sini dalam bacaan kita ada pokok permasalahan yang digumuli dalam perikop ini, yaitu tentang kesalahan yang diperbuat oleh umat tanpa disengaja. Apabila umat Tuhan tanpa sengaja melakukan dosa dalam bentuk ketidaktaatan terhadap apa yang dilarang Allah, dan kesalahan itu ketahuan, maka mereka, umat ini, wajib untuk membawa persembahan kurban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa bagi kesalahan umat ini sama dengan korban penghapus dosa seorang imam yang diurapi. Ini kita bisa baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-12. Dan keduanya ini lebih berat daripada kurban bagi seorang pemuka maupun bagi rakyat jelata. Itu kita baca ayat-ayat berikutnya. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara mau menunjukkan bagaimana sebenarnya beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan umat. Dan juga ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, baik imam maupun jemaat, jika mereka berbuat salah. Karena imam berfungsi sebagai barometer kesalehan umat itu sendiri. Bagian yang kedua yang kita bisa ambil dari sini, mau dikatakan di sini ada tata cara pelaksanaan kurban penghapus dosa untuk umat maupun imam. Dan itu sama, yaitu lembu yang harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam harus membawa sebagian darah lembu itu ke kemah pertemuan. Dikatakan di situ, lalu di depan tabir imam memercikkan darah lembu tersebut sebanyak 7 kali. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan di bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Dan lemaknya harus dibakar di atas mezbah. Dan yang ketiga mau berbicara bahwa ada perbedaan dari kurban bakaran dalam Imamat pasal 1 yang harus dibakar habis di atas mezbah, tetapi kurban penghapus dosa ini harus dibawa ke suatu tempat yang tahir di luar perkemahan dan dibakar habis di sana. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara sebenarnya mau menggambarkan Kristus yang menjadi korban penghapus dosa dunia. Kristus yang tidak berdosa, yang kemudian dijadikan berdosa karena umat manusia. Dan Yesus menderita di luar pintu gerbang perkemahan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, dari sini apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita bisa belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa setiap kesalahan, setiap dosa akan mendapat konsekuensinya. Baik itu kesalahan yang dilakukan sengaja ataupun kesalahan yang dilakukan tidak sengaja. Sering mungkin dikenal di kita ada kesalahan tidak sengaja, kemudian ada dosa yang tidak sengaja, dosa kecil dan dosa besar. Tetapi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada perbedaannya. Seluruh kesalahan, dosa akan mendapat konsekuensinya. Karena dosa itu, kalau kita mau perhatikan, dosa itu adalah tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan. Aturan yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga dengan dosa, maka putuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri.
Alkitab juga mau menyatakan dalam perjanjian baru, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dan Roma pasal 3 ayat 10 mau mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu dilanjutkan lagi dalam pasal yang ke-6 Roma ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Lalu kemudian tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Alkitab mau katakan saat ini mengajarkan kepada kita, bacaan kita, ada penyelesaian. Ada penyelesaian yang diberikan Tuhan supaya kita tetap bisa datang ke hadapan Tuhan. Ada dua hal dalam bacaan kita, bagaimana cara kita menyelesaikan putus hubungan kita dengan Tuhan, atau kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Cara penyelesaiannya, Bapak, Ibu, dan saudara, yang pertama harus kita berdamai. Berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sesama, dan disitulah kemudian kita bisa berdamai dengan Allah. Mungkin selama ini kita hanya tahu kata-kata berdamai dengan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara, kita mau menerima semua yang terjadi pada diri kita, baik dalam bentuk fisik hingga luka psikologis di masa lalu. Kita bisa berdamai kalau kita mau menerima semua yang terjadi pada diri kita pada masa-masa yang lalu. Berdamai dengan diri sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara, harus dilakukan secara konsisten, dan ini tidak mudah untuk kita lakukan. Berdamai artinya dengan diri sendiri, bisa berdamai, kita belajar untuk mendengarkan, kita belajar untuk merasakan, dan bahkan kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita mengatakan kurban penghapus dosa itu akan terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel. Alasannya karena kurban itu tidak pernah cukup untuk menutupi segala kesalahan mereka. Sementara mereka itu mereka akan terus-menerus berbuat dosa. Bagi kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bersedia untuk menjadi kurban penghapus dosa kita. Kita tidak lagi melakukan korban penebus dosa seperti bangsa Israel, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukannya. Dan itu sudah kita ingat rayakan ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Walaupun kita merayakannya, melaksanakannya di rumah masing-masing. Kurban yang Tuhan Yesus persembahkan, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah satu kali untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu cukup untuk selama-lamanya. Tidak akan terjadi lagi korban Tuhan Yesus untuk penebusan dosa hari-hari yang akan datang. Karena Tuhan Yesus akan datang bukan untuk menghapus dosa manusia, tetapi untuk menghakimi setiap manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, saat ini kita boleh yakin bahwa hidup kita akan aman di dalam Tuhan. Yesuslah korban penghapus dosa dunia. Yesuslah korban penghapus dosa kita manusia. Yesuslah korban penghapus dosa setiap orang percaya.
Yesus melakukannya, Bapak, Ibu, dan saudara, karena kasih-Nya kepada dunia ini, terlebih kepada kita orang percaya. Kalau kita sudah mendapatkan korban penghapusan dosa melalui Tuhan Yesus, sekarang tinggal kita. Apa respon yang akan kita berikan? Apakah kita hanya tinggal menunggu? Ataukah kita tetap setia taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, hendaknya seluruh hidup kita ini, seluruh karya hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, penuh dengan tanggung jawab. Dan mari kita mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan senantiasa kita hidup kudus berdasarkan pengudusan yang dilakukan oleh Kristus. Orang Israel dituntut untuk hidup kudus kalau dia mau untuk senantiasa mendapat pertolongan Tuhan. Maka saat ini pun kita dituntut seluruh hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa hidup kudus di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Seharusnya ini membuat kita setiap orang percaya untuk selalu menghargai korban penyucian yang dilakukan oleh Yesus. Hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara, berarti seluruh kehidupan yang lama dari diri kita yang diwarnai oleh kedagingan haruslah segera ditinggalkan. Lalu kita mengenakan kehidupan kita yang baru yang dianugerahkan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Hidup baru yang dimaksudkan, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah hidup di dalam kasih kepada Tuhan Allah dan sesama kita. Dan di samping itu, kita juga harus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Kita harus senantiasa hidup seturut dengan kekudusan Allah. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya mari firman Tuhan mengajak kepada kita saat ini untuk kita senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai jawaban atas korban penghapusan dosa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita setiap orang percaya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa, kami kenal, dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, jika pada saat ini di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi, di tengah dunia ini, negara kami, bahkan di daerah di mana kami tinggal, kami bersyukur Tuhan masih boleh memberikan kesempatan pada kami untuk kami datang kepada Tuhan, berkumpul, beribadah kepada-Mu ya Tuhan, di tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terlebih kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Tuhan boleh sapa kami dengan firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu yang percaya. Bukan hanya kami taat Tuhan kepada-Mu, mendengarkan akan perintah-Mu, tetapi terlebih juga Tuhan mengajarkan kepada kami untuk seluruh hidup dan kehidupan kami kudus di hadapan Tuhan. Sebagai jawaban kurban penebusan dosa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mampu mau memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, bahkan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Di mana Tuhan tempatkan kami. Bahkan di tengah-tengah Tuhan tempatkan kami untuk kami berkarya bersama-sama orang lain. Bapa di surga, pada saat yang indah ini, kami menopang dalam doa syafaat kami. Kami teringat Tuhan masih untuk kondisi situasi yang terjadi saat ini. Bapa, kami mau Engkau yang akan mengakhiri semua ini. Kami percaya Engkau mampu mengakhiri pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami boleh semua terbebas. Dunia ini, bangsa ini, bahkan daerah kami boleh terbebas dari pandemi corona ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami dalam mengupayakan ini semua. Engkau memberkati tenaga medis yang ada di garis depan. Tuhan memberkati juga keamanan. Mereka juga boleh berperan dalam kami semua untuk mengatasi pergumulan yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk kami masing-masing. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan pakai untuk kami setia dengan apa yang pemerintah sudah sampaikan. Kami boleh tetap setia untuk melaksanakannya, ikut serta memutus rantai perkembangan pandemi ini, terutama di tengah kehidupan kami, di masyarakat kami, di mana kami tinggal. Kami berdoa juga Tuhan untuk daerah kami di mana kami tinggal. Berkati wali kota kami, berkati bupati, seluruh aparat yang ada di bawah, sampai ke pelosok desa. Mereka boleh berkarya, mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya hanya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, maka pergumulan yang terjadi ini untuk bangsa dan negara kami akan mampu dilewati dengan tidak kurang dari suatu apapun. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terutama yang ada di Indonesia. Terlebih kami mau berdoa untuk GPIB secara sinodal. Berkati seluruh fungsionaris GPIB ya Tuhan. Mereka juga boleh bekerja, berkarya, melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teristimewa kami mau berdoa untuk kami GPIB Immanuel Probolinggo. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan boleh tempatkan gereja-Mu ini di tengah-tengah kota Probolinggo. Dan kami percaya Tuhan akan memakai gereja-Mu ini untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk boleh mewartakan Injil Tuhan ke tengah kehidupan kota yang kami diami ini. Oleh karena itu Tuhan kami mau bawa dalam tangan pengasihan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta. Kami berdoa untuk para presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat-Mu Immanuel Probolinggo. Berkati kami semua ya Tuhan. Sertai bimbing kami. Berikan roh hikmat kepada kami semua. Berikan kesehatan
kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain, bagi keluarga kami, terlebih juga bagi kami masing-masing saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap rencana yang akan dijalankan oleh gereja kami ini. Program-program yang akan dilaksanakan Tuhan berkati, kiranya itu semua boleh kami laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini untuk jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat GPIB Immanuel Probolinggo. Dalam segala keberadaan mereka, mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, menyertai kami semua, melindungi kami semua ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, senantiasa Tuhan ada, dan di situ senantiasa Tuhan berkarya bagi hidup pribadi kami, keluarga kami, dan jemaat serta kami bermasyarakat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini juga masih membutuhkan pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan menghampiri mereka masing-masing. Tuhan bersama Bapak Hendrik Sutisnadi, Bapak juga bersama dengan Oma Yohana Switela Lilipali. Tuhan juga memberkati Bapak Charlie Lilipali, Bapak Edi Sumampo. Tuhan bersama-sama juga Oma Betty Palando, Opung Tiominar Gunawan. Tuhan menyertai Ibu Datiana Ginting. Tuhan juga bersama-sama dengan Bapak RM Pulungan, Oma Ciano Brampi, Ibu Yohanes Patongkaran, dan Bapak Suroso. Tuhan, mari Tuhan hampiri mereka. Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang kurang sehat. Dan kami percaya jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menyehatkan mereka, memulihkan kesehatan mereka masing-masing. Berikan sukacita mereka Tuhan, walaupun mereka dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka boleh beristirahat. Mereka bersukacita karena mereka senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga masing-masing yang merawat mereka. Berikan sukacita kepada mereka semua Tuhan. Mereka boleh merawat masing-masing keluarga yang lemah ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami, terutama oma, opa, dalam masa-masa tua mereka. Tuhan melawat, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan mereka di dalam masa tua mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sukacita, baik itu pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami mau bawa dalam tangan pengasihan-Mu Saudara Gary Adrian Wahyudi, Bapak Doni Christian Raharjo yang berulang tahun pada esok hari. Demikian juga kami mau berdoa untuk Saudari Meneke Caroline Lilipali. Kami berdoa untuk Saudara Leonard Christian Marconi. Juga kami berdoa untuk Ibu Pujiastini, Saudari Yuliatin Fitria Ningsih, dan Saudara Yosua Adi Wibawa Tahapari. Mereka semua Tuhan akan bersukacita karena Tuhan tambahkan usia bagi mereka. Walaupun secara manusia mereka bertambah usia, di hadapan Tuhan untuk usia, maka usia mereka akan berkurang ya Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan pertambahan usia mereka masing-masing, Tuhan menambahkan kesehatan, kesuksesan, dan juga sukacita bagi kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Dalam pendidikan mereka Tuhan berkati, dalam karya pekerjaan mereka juga Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dalam membina kehidupan keluarga, Tuhan juga memberkati mereka semua yang akan berulang tahun pada esok hari sampai dengan hari Sabtu. Tuhan, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kepada mereka untuk mereka tetap senantiasa dan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, ada banyak yang kami mohonkan kepadamu ya Tuhan dalam doa syafaat ini. Tapi kami percaya
Engkau yang maha kuasa. Engkau sudah tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing untuk kami sampaikan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, sendengkanlah telinga Tuhan masing-masing kepada mereka, kepada permintaan tolong anak-anak-Mu ini. Supaya dengan penuh sukacita mereka boleh menanti jawaban Tuhan akan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Sambut dan dengar doa kami ini. Karena doa ini kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18 yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita menyanyi sementara membawa persembahan kita kepada Tuhan. Aku suka memberi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menaikkan doa persembahan secara berbalasan. Allah sumber hidup, terimalah persembahan syukur hati kami. Roh penghibur, kuatkanlah kami untuk selalu bersyukur dan menaruh peduli dalam pelayanan melalui gereja-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menyaksikan keselamatan yang daripada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan dan membangun kehidupan ibadah di tengah keluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Yesus gunung
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan Maha Kasih, janganlah biarkan kami melangkah tanpa Engkau menyertai kami. Biarkanlah kami tetap menjadi sekutu-Mu terhadap sesama, dan biarlah pengharapan kami utuh pada genggaman kasih setia-Mu belaka. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.